Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Agida Karina Channel. Di konten kali ini, Karin akan membagikan video yang berbeda dari konten-konten sebelumnya. Kalau konten-konten sebelumnya, Karin membagikan video tentang sebatas tugas mata kuliah, tentang sastra, puisi, lagu-lagu, pokoknya tugas-tugas mata kuliah. Nah, di konten kali ini Karin akan membagikan video yang umum yang Karin rasa ini cocok ditonton untuk para YouTuber pemula. Dimana kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan YouTuber pemula. Hal ini menyebabkan konten YouTube itu tidak ditonton oleh orang banyak. Channel YouTube tidak berkembang, subscriber tidak bertambah, malah berkurang. Maka dari itu, yuk kita simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, yaitu 5 kesalahan YouTuber pemula, Karin akan menjelaskan alasan kenapa Karin milih judul ini dan kenapa Karin milih untuk buat konten ini. Karena seperti yang kita tahu, semenjak kuliah daring, semenjak pembelajaran jarak jauh, kita belajar di rumah aja dan dituntut untuk selalu produktif dan kreatif. Dan YouTube adalah salah satu media yang tepat untuk kita berkreativitas dan menyalurkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Tentu banyak dong dari kita yang menjadi YouTuber pemula. Seperti Karin sendiri contohnya, dan teman-teman dari angkatan 2018, adik-adik dari angkatan 2019, dan adik-adik dari angkatan 2020. Banyak yang menjadi YouTuber pemula, dan kan lihat banyak dari teman-teman dan adik-adik semuanya yang mengeluhkan keluh kesah tentang YouTuber pemula yang mulai susah cari subscribers, terus yang subscribersnya hilang-hilang, terus yang videonya jarang ditonton sama orang. Nah, itu kita akan membahasnya 5 kesalahan itu karena kita bisa menghindarinya kalau kita tahu apa kesalahan itu, dan kita bisa menghindarinya supaya channel YouTube kita berkembang dan mulai disukai oleh banyak orang. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja simak 5 kesalahan YouTuber pemula. Jadi, kesalahan yang pertama adalah kurang mempromosikan channel YouTube-nya. Jadi, seperti yang kita tahu, di sini kegiatan promosi itu adalah hal yang paling penting bagi kalian YouTuber pemula. Nah, termasuk saya juga. Karena apa? Ketika kita nggak promosikan channel YouTube kita ke orang banyak untuk subscribe, untuk like, untuk komen, itu channel YouTube kita akan susah berkembang. Subscriber akan segitu-segitu aja, nggak ada juga orang yang nonton, nggak ada juga orang yang like dan komen. Jadi kita harus rajin-rajin promosikan channel YouTube kita ke siapa aja, ke teman, ke keluarga, pokoknya semuanya. Apalagi bagi mahasiswa nih kan, pasti punya yang namanya alumni SD, SMP, sampai SMA. Nah, itu penting untuk kita promosikan ke mereka. Nah, bagaimana caranya kita berbahasa yang baik sebagai anak bahasa? Bagaimana cara kita berbahasa yang baik untuk meminta mereka mensubscribe channel YouTube kita? Minimal subscribe aja dulu. Kalau untuk urusan like, komen itu nanti aja gitu. Yang penting subscriber kita tuh naik dulu. Nanti juga setelah itu pasti viewers kita bertambah, like kita bertambah, komen kita bertambah. Jadi kita sebagai YouTuber pemula harus semangat, harus konsisten untuk promosikan channel YouTube kita. Kita promosikannya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, Telegram, pokoknya semua aplikasi sosial media bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan channel YouTube kita. Seperti yang udah saya lakukan sendiri, saya udah promosi ke WhatsApp, Instagram,
Facebook, Telegram, dan alhamdulillah itu berpengaruh kepada subscriber channel YouTube saya sendiri. Dan bahkan sekarang udah banyak sekali orang yang menyediakan jasa-jasa untuk tambah subscribers, untuk tambah like, untuk tambah komen, pokoknya udah banyak sekali jasa-jasa yang seperti itu. Dan bagi kalian yang punya keuangan berlebih, bisa kita beli subscribers gitu. Ya harganya sih lumayan, untuk berapa subscriber itu lumayan lah dipatokkan, karena seperti yang kita tahu, untuk berpenghasilan dari YouTube itu kita harus minimal punya 1000 subscribers. Jadi teman-teman semua, bagi YouTuber pemula jangan patah semangat, harus konsisten untuk promosikan channel YouTube kalian. Kesalahan yang kedua adalah konten yang dibuat itu kurang kreatif. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang membuat channel YouTube kita tidak berkembang. Konten yang kita buat kurang kreatif, karena sebagai YouTuber, apalagi YouTuber pemula, kreativitas itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah konten. Nah, kreativitas ini bisa dihasilkan dari hobi kita. Misalnya gini, hobi kita itu mengeksplor misalnya sesuatu yang lagi trending sekarang, atau mengeksplor sesuatu yang sering kita lakukan. Misalnya tips memakai skincare, itu kan paling banyak dicari oleh kaum hawa terutama. Nah, urutan memakai skincare, apa aja skincare yang bagus untuk dipakai. Nah, saya rasa itu adalah konten yang menarik dan salah satu konten yang kreatif. Makanya sebagai YouTuber tuh sering kan dibilang konten kreator. Jadi dia tuh harus benar-benar kreatif, gimana cara buat konten, buat video yang banyak ditonton oleh orang. Atau kita mau buat topik yang lagi trending saat ini. Nah, itu pasti banyak kan dicari orang di pencarian YouTube. Nah, penting untuk seorang YouTuber pemula untuk membuat konten yang kreatif. Jadi kesalahan yang membuat channel YouTube kita tidak berkembang adalah konten yang dibuat kurang kreatif. Kesalahan yang ketiga adalah judul konten tidak menarik. Judul konten tidak menarik. Ini adalah kesalahan yang fatal yang banyak dilakukan YouTuber pemula. Karena apa? Orang ketika mau nonton video pasti nengok judul dulu kan. Kalau udah dari judulnya aja udah gak menarik, orang pasti malas mau nonton gitu. Jadi buatlah judul yang gak usah panjang lebar, gak usah rumit, simple, yang penting menarik, yang mendeskripsikan video kamu untuk menarik minat penonton, menarik minat viewers gitu. Jadi judul itu harus dibuat semenarik mungkin. Kalau bisa di video kamu itu dikasih cover video gitu, agar orang semakin tertarik untuk menonton video dan konten-konten kita. Jadi kita harus membuat judul yang menarik, yang gampang untuk dimengerti orang, tapi itu benar-benar mendeskripsikan video kamu gitu. Jadi judul kita harus menarik agar orang mampu memahami sebenarnya apa isi dari video yang akan kita tampilkan. Kesalahan yang keempat yaitu kurang semangat dan kurang konsisten dalam membuat konten YouTube. Nah, sebagai seorang YouTuber pemula, ini semangat harus dibutuhkan. Semangat harus tinggi sebagai seorang YouTuber pemula dalam membuat konten video. Karena apa? Karena kalau kita sendiri gak semangat untuk buat konten gak serius, gimana channel kita mau berkembang dan disukai banyak orang? Dan semangat itu juga ketika kita lagi ngevlog, ya kan, bahasa kerennya, lagi buat konten, kita harus semangat gitu jelasinnya. Jangan
lemes-lemes, nanti dikira orang belum makan ya kan. Harus semangat, jadi orang yang nonton pun jadi semangat gitu, jadi masuk gitu ke otaknya. Jadi kalau kita jelasinnya ya ampun lemes-lemes gitu kan, buat kontennya nggak semangat, orang pun jadi malas gitu nengoknya. Jadi kita harus semangat, vokal harus jelas, suara kita harus jelas, dan bahasa yang kita gunakan harus mudah dipahami oleh penonton. Karena yang nonton video kita itu nggak cuma anak-anak milenial yang lahir 2000 ke atas, pasti kan ada juga yang tahun-tahun 90-an kan. Jadi mereka pasti paham lah bahasa yang kita tuturkan. Terus kurang konsisten dalam membuat video. Nah, ini sering juga sih dialami oleh YouTuber pemula, apalagi di kalangan mahasiswa. Kadang kurang konsisten ini memang datang dari diri sendiri. Kita kurang konsisten dalam membuat YouTube, dalam membuat channel YouTube gitu kan. Karena gimana ya, sebagai seorang mahasiswa juga punya kesibukan lain. Jadi kita nggak terfokus sama YouTube aja gitu. Urusan kuliah juga masih ada, tugas-tugas yang lain juga masih ada, apalagi semenjak daring, di rumah aja pasti harus bantu orang tua. Dan tugas-tugas mata kuliah lain juga banyak, apalagi yang sekarang udah menempuh semester 5, seperti angkatan 2018, pasti paham gimana beratnya semester 5. Jadi kadang kurang konsisten sih sebenarnya buat channel YouTube. Tapi gimana, kita harus tetap konsisten, minimal dalam 1 minggu tuh harus ada 1 video yang diupload, atau enggak 2 video, makin banyak video yang diupload makin bagus gitu kan. Jadi intinya sih konsisten aja sama channel YouTube kita gitu. Kalau misalnya kita nggak konsisten juga, channel YouTube kita nggak berkembang, orang juga bakal males gitu nontonnya kalau kita nguploadnya cuma sesekali doang. Coba kita lihat kayak channel YouTube-nya yang artis-artis yang udah viewersnya itu udah banyak, udah berjuta-juta, kayak Atta Halilintar itu sekarang subscribersnya udah 26 juta. Bayangin, dia YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara, sekarang subscribernya itu udah 26 juta, dan dia itu produktif loh dalam membuat konten. Dia konsisten. Ya memang sih dia banyak timnya gitu loh. Kalau kita nih apalah, kan kita kerjanya sendiri gitu. Tapi intinya semangat aja buat kalian mahasiswa yang sekarang masih semester 5. Semangat aja, pandai-pandai memanajemen waktu agar kita semangat buat kontennya, agar kita konsisten terus buat konten YouTube-nya. Oke? Kesalahan YouTuber pemula yang kelima adalah video yang dibuat tidak bagus. Nah, apa kategori tidak bagus dalam pembahasan Karin kali ini? Tidak bagus yang Karin maksudkan adalah yang pertama, editing video tidak bagus atau tidak menarik. Karena apa? Sebagai YouTuber pemula, video yang kita upload harus melalui proses editing kan. Nah, di situ kita editingnya itu jangan tanggung-tanggung guys. Jadi kalian harus benar-benar menyalurkan kemampuan editing video kalian untuk video-video yang kalian upload di channel YouTube kalian. Karena editing video ini sangat membantu. Misalnya nih, dari video kalian yang biasa aja gitu, setelah melalui proses editing pasti jadi lebih bagus ya kan. Jadi editing video itu harus bagus. Misalnya buat kalian yang nyanyi, misalnya ditambah dengan teks atau apa, jadi lebih menarik. Terus bagian pembukaan di video kalian harus menarik editingnya kan. Nah, terus bagian penutupan juga harus menarik, jangan main buka-buka aja gitu videonya, nanti tutup harus ada penutupnya juga gitu. Jadi menurut kalian sih editing video tuh
menentukan lah kualitas videonya bagus atau enggak. Nah, terus ada juga yang buat videonya tuh nggak bagus karena gimana ya, suaranya nggak jelas gitu loh. Kita dalam buat konten, vokal itu harus jelas, suara itu harus jelas. Nah, bagi yang kalian yang suaranya kecil, coba deh waktu buat konten itu berusaha untuk mengeluarkan suaranya atau beradalah dalam ruangan yang tertutup. Maka suara kalian akan terbantu menjadi lebih besar gitu karena berada dalam ruangan yang tertutup. Nah, itu juga menjadi salah satu kategori video yang gak bagus. Kalau aja suara kalian udah gak jelas, suara kalian kecil, jadi penonton tuh udah males gitu dengerinnya karena suara kalian tuh gak jelas, suara kalian kecil. Kalau aja volume suara kalian besar, pasti penonton semangat dengerinnya. Juga ada salah satu aplikasi itu yang menyediakan fasilitas untuk meningkatkan volume suara dari video. Kalian bisa coba aplikasi itu. Nah, bukan promosi nih ya, memang ada aplikasinya namanya InShoot. Bisa dinaikkan kok volume suara kalian yang punya suara kecil, bisa dinaikkan. Terus juga kalau buat video itu ya, jangan ada yang namanya backsound yang mengganggu gitu. Apalagi yang udah suara videonya nggak jelas ditambah dengan backsound yang mengganggu, juga nggak tersampaikan inti yang mau disampaikan ke penonton itu, jadi nggak dengar sama penonton karena backsoundnya mengganggu. Sebenarnya gini ya, boleh sih kita pakai backsound dalam membuat video, tapi backsoundnya itu harus lebih kecil guys dari suara kita. Jangan backsoundnya itu malah mengganggu gitu suara kita yang asli gitu. Lebih besar pula kan backsoundnya daripada suara kita, tentu orang jadi nggak dengar apa yang kita jelaskan gitu guys. Pokoknya pandai-pandai membuat video atau konten YouTube yang bagus, yang menarik. Suara harus jelas, backsound jangan ada backsound yang mengganggu. Boleh sih pakai backsound, tapi harus lebih kecil dari suara kalian. Terus editing video juga harus bagus ya. Semangat untuk kita youtuber pemula. Oke guys, itu tadi 5 kesalahan youtuber pemula. Nah, kalian harap dengan adanya penjelasan dari kalian tadi, walaupun sedikit cerewet ya guys, sedikit panjang lebar, tapi itulah hal-hal yang harus kita hindari sebagai youtuber pemula. Kalau kita mau channel kita berkembang, kita harus rajin mempromosikan channel YouTube kita. Kita harus buat konten yang menarik, judul konten kita juga harus menarik, dan kita harus semangat buat kontennya, konsisten buat kontennya. Dan video yang kita upload juga harus bagus guys, jangan sembarangan, oke? Pokoknya semangat untuk kita youtuber pemula. Pokoknya biarin aja guys, walaupun orang ada komentar negatif tentang video kita, tentang konten YouTube kita, terserah orang mau bilang apa guys, nggak usah didengarkan, nggak usah ditanggepin juga ya kan. Yang penting video yang kita upload itu positif dan tidak merugikan orang lain, tidak melanggar undang-undang ITE, tidak mengandung unsur sara ya kan. Pokoknya semangat, tetap konsisten buat videonya. Semoga YouTube ini adalah media yang bisa menghasilkan untuk kita ya kan, apalagi untuk mahasiswa nanti. Kalau misalnya lah YouTube nih udah berkembang, syukur alhamdulillah udah dapat penghasilan dari YouTube ya kan, bisa lanjut S2, bisa juga ngasih rezeki ke orang tua dan sebagainya. Oke, semangat, semoga channel kita maju buat kalian para youtuber pemula. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.